Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di podcast komunikasi bisnis, di mana materi kali ini adalah berkaitan dengan komunikasi antar pribadi. Materi apa yang akan kita bahas di dalam perkuliahan? Tentu saja kita akan membahas mengenai yang pertama adalah makna atau pengertian terlebih dahulu, kemudian tujuan komunikasi, lalu di dalam komunikasi antar pribadi kita perlu memperhatikan mengenai gaya kepemimpinan dan kemudian kebutuhan manusia, dan yang selanjutnya adalah keahlian utama dalam komunikasi antar pribadi. Nah, di podcast ini kita cuplik beberapa ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu apa itu komunikasi antar pribadi. Jadi kalau di pertemuan pertama kita bahas mengenai komunikasi bisnis pada umumnya secara keseluruhan, di mana ada proses transfer baik ide, gagasan ataupun informasi yang lain. Maka komunikasi antar pribadi ini menjadi salah satu bagian di mana komunikasi itu akan bisa berjalan lancar. Maka apa sih sebenarnya komunikasi antar pribadi, sehingga kemudian ini menjadi juga bagian penentu keberhasilan di dalam komunikasi bisnis. Ya, komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain, baik dari satu masyarakat atau organisasi, ya, ini dikatakan sebagai komunikasi antar pribadi. Jadi antar karyawan ya, yang ada di dalam suatu organisasi, atau dia sebagai wakil perusahaan dengan pihak konsumen ya, di sisi yang lain ya, maka itu menjadi komunikasi antar pribadi ya. Dan komunikasi ini bisa menggunakan berbagai macam media komunikasi, dan tentu saja yang harus diperhatikan adalah dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga tujuan yang diinginkan itu dapat tercapai. Ya, pemahaman ini menjadi hal yang penting juga, bahwa ternyata di dalam komunikasi bisnis, komunikasi antar pribadi menjadi salah satu penentu keberhasilan komunikasi bisnis. Ya. Nah, lalu apa kemudian dilakukannya komunikasi antar pribadi? Jadi seringkali sebagai pihak penghubung ataupun sebagai bagian suatu organisasi yang mereka harus satu irama, satu bahasa, terutama di product knowledge atau melakukan kegiatan bisnis ya, tentu saja menjadi suatu kewajiban semuanya bisa memahami apa yang diinginkan pimpinan, apa yang harus dilakukan oleh individu di dalam bagian organisasi ya. Ini mungkin bisa, yang pertama sama, bahwa menyampaikan informasi tentu saja menjadi bagian dari komunikasi antar pribadi. Yang kedua, ternyata bisa menjadi berbagi pengalaman ya, artinya kalau itu dilakukan oleh seorang pimpinan terhadap bawahan ya, atau senioritas terhadap orang-orang yang senior terhadap junior, maka komunikasi ini menjadi berbagi pengalaman ya. Kemudian menumbuhkan simpati, ini bisa di dalam organisasi, bisa di luar organisasi, pihak perusahaan dengan konsumen, lalu melakukan kerjasama. Ini juga bisa sama di dalam maupun eksternal, baik di dalam organisasi, bisa juga wakil perusahaan dengan konsumen ya, atau mitra lah, mitra bisnis ya. Dan kemudian yang berikutnya juga, bahwa komunikasi itu bisa menceritakan kecewaan atau kekesalan. Maksudnya apa? Ada dua sisi, misalnya kalau ini berkaitan dengan konsumen, ternyata konsumen itu perlu didengarkan gitu ya, perlu didengarkan hal-hal yang
membuat mereka tidak nyaman, tidak begitu suka atau jengkel terhadap produk kita atau terhadap produk secara keseluruhan yang ada di masyarakat, itu harus benar-benar kita lihat, kita dengarkan. Ya, harapannya itu saja kita bisa bebenah, kita bisa memperbaiki produk, atau kita akan mengirim produk yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sekali lagi bahwa bisnis atau konsumen itu ternyata ya tujuannya adalah untuk kepuasan mereka, bukan kepuasan kita ya sebagai pebisnis. Karena justru dengan kepuasan mereka itulah yang kemudian nanti akan menjalar, akan memberikan masukan, akan memberikan penghasilan kepada pebisnis. Ya, ini yang mungkin agak berbeda, tetapi kemudian ini menjadi hal juga yang menjadi penting, bahwa komunikasi itu ternyata bisa menjadi cerita kecewaan atau kesalahan. Oke, kemudian yang kedua, kalau di sisi perusahaan, ya sebagai suatu organisasi yang terdiri dari orang-orang yang maunya itu mereka nanti menjadi satu padu, ya maka terkadang juga beberapa hal yang tidak sesuai, ada kendala, itu perlu dilakukan koordinasi dengan baik. Maka komunikasi antar pribadi, dan kadangkala itu juga tidak harus melalui struktur resmi ya, struktur formal resmi, tetapi kemudian juga secara informal pun menjadi penting ini. Lalu tentu saja kalau itu bisa dilakukan, menyampaikan informasi, berbagi pengalaman, kemudian bisa kerjasama dan sekaligus mencurahkan hal-hal yang menjadi kendala, maka tentu saja tujuan komunikasi berikutnya mampu menumbuhkan motivasi semuanya. Ya, motivasi untuk bersama-sama membangun perusahaan, kemudian menyebarkan produk-produk untuk masyarakat, ya, dan sekaligus membangun perekonomian. Nah, karena ternyata bahwa komunikasi tadi itu yang kita lihat ini ya, bisa menjadi bagian dari berbagi informasi, berbagi pengalaman, kerjasama, menumbuhkan motivasi, maka hal yang perlu diperhatikan, kita harus mencermati mengenai gaya kepemimpinan dan tipe karyawan di dalam organisasi gitu ya. Ini menjadi hal yang penting saat kita berbicara mengenai komunikasi antar pribadi. Ya, ada tipe karyawan yang kita lihat ya, teori X dan Y. Seperti apa nanti kita lihat lebih detail di dalam perkuliahan. Ya. Kemudian gaya kepemimpinan ini juga perlu memperhatikan mengenai kebutuhan karyawan. Jadi apakah kemudian nanti kita akan memprioritaskan gaya kepemimpinan itu sendiri tanpa melihat kebutuhan karyawan atau bagaimana? Ya. Secara teori, maka kebutuhan itu bisa kita lihat dari teori hierarki Maslow, kemudian teori 2 faktor Herzberg. Ya, mungkin yang Maslow sering kita sampaikan di beberapa pertemuan. Teori yang kedua ini yang cukup unik ya, cukup unik, dan mungkin perlu saya sampaikan di podcast kali ini karena ada suatu hal yang mungkin berbeda dengan paradigma yang selama ini kita kenal. Jadi teori ini mengatakan bahwa kita selama ini mungkin berpendapat bahwa tidak puas ya, kondisi tidak puas begitu diberikan pemenuhan kebutuhan yang bisa mengurangi ketidakpuasan ini, maka kondisi akan berubah dan berbalik menjadi puas gitu. Itu paradigma lama seperti itu. Tetapi menurut Herzberg ini agak berbeda, karena bahwa ketidakpuasan ya, saat kemudian diberikan segala hal
yang mampu mengurangi ketidakpuasan ini hanya berhenti menjadi posisi no dissatisfaction atau tidak adanya ketidakpuasan. Jadi nggak langsung bahwa itu berubah menjadi satisfaction begitu. Ya. Contoh real mungkin ya perlu saya sampaikan di sini contoh aja karena ini mungkin kalau kita langsung di perkuliahan ya, mungkin dengan podcast ini paling tidak mengingatkan sehingga saat di perkuliahan kita bisa lebih memahami lebih dalam, tidak menimbulkan pertanyaan. Kenapa kemudian paradigma ketidakpuasan tidak secara otomatis berubah menjadi kepuasan? Kita berikan contoh misalnya bahwa gaji itu kalau diberikan ya, karyawan itu kan bekerja, dia akan mendapatkan gaji. Apakah kemudian saat kita menerima gaji kita akan puas? Nah, kemungkinannya kan ya belum tentu gitu, belum tentu. Atau kondisinya memang biasa. Kenapa? Karena itu adalah hak begitu. Maka kondisinya memang bahwa ketidakpuasan setelah dipenuhi baru kemudian berubah menjadi no dissatisfaction, tidak adanya ketidakpuasan. Ya. Lalu bagaimana caranya bahwa supaya sampai ke satisfaction? Menurut Herzberg ini ternyata perlu faktor-faktor yang disebut sebagai faktor motivator. Ya. Kalau yang kondisi pertama adalah kondisi yang hanya pemenuhan kebutuhan standar, namanya hygiene factor. Hygiene factor itu hanya merubah kondisi dissatisfaction menjadi no dissatisfaction. Kalau ini kemudian dipenuhi, maka akan memunculkan kondisi dari no dissatisfaction menjadi no satisfaction. No satisfaction kemudian dipengaruhi lebih banyak, dimunculkan lebih banyak, ditimbulkan lebih banyak dengan faktor-faktor motivasi, maka akan berubah kondisinya menjadi kondisi satisfaction. Ya, nah ini teori Herzberg memang berbeda dengan paradigma yang selama ini kita kenal. Ya, cukup bagus ini teori ini. Ya, tapi memang kenyataan seperti itu. Jadi faktor motivasi ini menjadi faktor yang mampu mengubah kondisi dissatisfaction tidak hanya ke no dissatisfaction dan no satisfaction, tapi mampu mewujudkan kondisi satisfaction. Ya, saya pikir itu mengenai komunikasi antar pribadi. Ya, ya. Sedangkan untuk keahlian, ya tentu saja keahlian yang harus utama, mungkin tadi kita ya hubungan itu harus bisa berbagi, mendengarkan, begitu ya. Ternyata satu keterampilan yang dibutuhkan oleh individu di dalamnya, baik sebagai pimpinan maupun dia sebagai bagian dari perusahaan atau dia sebagai wakil perusahaan terhadap konsumen, adalah mampu mendengarkan dengan baik. Ya, ini sayangnya saya potong ya, tetapi itu sebenarnya ke sana. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Nanti akan lebih banyak kita akan bicara apa sih teori X dan teori Y, teori Maslow seperti apa, kemudian antara gaya kepemimpinan dan kebutuhan karyawan ini bagaimana kemudian kita harus melakukan dengan baik. Kita akan bahas di pertemuan. Saya pikir cukup ya pertemuan di podcast ini. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.